Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gesti Setiawati, kelas 05 PPKI 002. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang praktek pembelajaran flipped learning dan praktek pembelajaran teachback. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktek pembelajaran kultur maker. Baiklah, mari kita simak video yang sudah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Malam. Bu. Minggu yang lalu, Ibu sudah membagi kelompok yang terdiri dari kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu untuk kelompok 1 itu ada Anggita, Atika, Halimah, dan kelompok 2 itu ada Irfan, Nopiana, dan Yasmin. Nah, di sini Ibu minta kepada kelompok 1 untuk menjelaskan tentang hasil dari tugas yang kalian buat. Nah, untuk tugasnya kalian sudah mengirim kepada Ibu mengenai PPT dan hasil karya kalian. Iya, Bu. Nah, di sini untuk tugas kelompoknya baru kelompok 2 yang sudah mengirimkan tugas mengenai asbak dari limbah bangunan. Untuk kelompok 2 yaitu Nopiana, Yasmin, sama Halimah. Bisa tolong dibantu jelaskan tentang tugas yang kalian telah buat? Halimah? Boleh. Halimah, bisa tolong jelaskan tentang topik permasalahan yang kelompok Halimah buat? Boleh, Bu. Boleh itu nggak, Bu, di slideshow gitu? Oh iya. Iya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang topik permasalahan yang ada di sekitar lingkungan dia. Nah, jadi ada banyak limbah bangunan di sekitar rumah saya itu seperti batu hebel, Bu, yang sering jadi tumpukan sampah tuh. Kalau misalnya habis ada orang yang membangun rumah gitu. Nah, hal tersebut itu jadi pemandangan yang enggak enak untuk hidup tuh di lingkungan. Dan juga kayak sedikit mengganggu lingkungan masyarakat juga. Nah, dari masalah tersebut sebenarnya limbah itu bisa dimanfaatkan dan juga dibuat menjadi kerajinan tangan yang bisa digunakan ataupun dipakai untuk hiasan rumah. Gitu, Bu. Oke. Berarti ini untuk kelompok 2 mengangkat isu tentang limbah bangunan mengenai batu hebel ya, yang bisa dibuat kerajinan seperti asbak. Karena kan asbak juga kan bisa dipakai tuh untuk keperluan. Terus juga ramah lingkungan. Terus juga biar tidak menumpuk seperti contoh yang ini ya, yang tumpukan sampah yang menumpuk. Iya, Bu. Nah, untuk topik penyelesaian bisa dijelaskan kembali oleh saudara Yasmin. Saudara Yasmin. Oke, baik Bu. Saya akan menjelaskan topik penyelesaiannya. Limbah batu bata putih atau disebut juga batu hebel dapat dimanfaatkan kembali untuk dijadikan kerajinan-kerajinan unik seperti
patung abstrak, kaligrafi, pot, asbak, dan hiasan taman. Sekian, Bu. Ya, berarti untuk topik penyelesaiannya yaitu bisa dibuat untuk semacam kaligrafi, pot, asbak, dan hiasan taman ya. Nah, Iya, benar. ini hasil tugas dari kelompok kalian ya, pemanfaatan limbah batu hebel yang sudah kalian kirim kepada Ibu. Ini contohnya, untuk kelompok 2 sudah mengirimkan ini tentang pemanfaatan limbah batu hebel nih. Bisa dilihat untuk kelompok 1 nih, kelompok 2 sudah mengirimkan tugas mengenai pemanfaatan limbah yang berbentuk asbak dari batu hebel. Nah, bisa tolong dijelaskan kembali oleh Saudara Nopiana tentang tugas yang saudara kelompok kalian buat, Saudara Nopiana. Saudara Nopiana. Bisa. Mungkin Nopiana tidak ada sih. Oh, Bu, iya. boleh saya Kalau enggak gantikan, Bu? Halimah saja ya, tolong dijelaskan. Kayaknya Nopiana sinyalnya sedang tidak stabil deh. Bisa dijelaskan oleh Bu, yang jadi, lain, Halimah? Boleh Halimah? Iya, Bu. Bagian Nopiana saya saja ya, Bu, ya, yang menjelaskan. Iya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja manfaat limbah dari batu hebel ini, Bu. Nah, jadi salah satunya yaitu limbah bangunan ini bisa diolah lagi dan dimanfaatkan untuk dibuat kerajinan yang dapat digunakan sebagai hiasan dan juga hal-hal yang lain, Bu. Seperti contohnya itu bisa dilihat ya pada gambar tersebut, yaitu limbah batu hebel ini bisa dibuat menjadi sebuah asbak. Tuh. Jadi pemanfaatan batu hebel yang tidak terpakai ini habis dari pembuatan rumah tidak berserakan dan juga tidak menjadi sampah, bisa dimanfaatkan. Itu menurut saya bisa mengurangi penumpukan sampah habis dari pembuatan rumah tersebut. Dan selain itu, limbah ini juga bisa dibuat hiasan rumah. Ya, benar sekali. Seperti yang sudah kelompok 2 bikin mengenai asbak. Nah, ini tuh ramah lingkungan. Bisa dibuat karena banyak juga sih yang asbak itu yang kalian atau bagi yang orang tua kalian yang perokok rata-rata asbak pada beli di toko-toko terdekat. Nah, kalau dengan membuat ini kan bisa mengurangi itu limbah bangunan serta tidak menguras kantong karena membuat sendiri untuk keperluan seperti yang perokok dan sebagainya. Selanjutnya cara membuat asbak dari batu hebel. Nah, untuk kelompok 2 di sini sudah mengirimkan tata cara membuat asbak dari batu hebel. Bisa dibacakan oleh Saudara Nopiana atau enggak Yasmin untuk kelompok 2? Oke, baik Bu, saya akan menjelaskan cara membuat asbak dari batu hebel. Yang pertama yaitu cari batu bata hebel bekas bangunan yang masih layak digunakan. Yang kedua, rapikan dulu hebelnya. Yang ketiga, setelah rapi, potong hebel. Yang keempat, setelah hebel terpotong, kita lanjut tandai hebel sebagai bahan coakan. Yang kelima, pakai tatah kayu sebagai alat untuk membuat coakannya. Yang keenam, hati-hati pas waktu membuat coakannya itu jangan sampai mengenai tangan. Ketujuh, agar hebel tidak pecah,
tusuk dan goyang-goyangkan sedikit terlebih dahulu tatahannya ke dalam colokannya atau mengikuti selera kita. Yang ke-8, buat cekungan kecil pada tiap sudutnya. Yang ke-9, proses finishing. Yang ke-10, pakai kikir untuk menghaluskan semua bagian. Yang ke-11, rendam dan cuci hingga bersih lalu keringkan. Mungkin dari saya cukup, Bu. Ya, oke. Itu tata cara membuat aspek dari batu hebel dari kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 sudah mengirimkan tugas mengenai aspek dari limbah bangunan batu hebel. Nah, untuk kelompok 1, Ibu harap untuk segera mengirimkan kembali karena batas pengumpulan tugas 2 hari lagi. Untuk kelompok 1, untuk Saudari Anggita dan teman-teman sekelompoknya mohon untuk segera mengirimkan tugas via WhatsApp ke Ibu ya, Anggita. Untuk mempersingkat waktu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Ya udah, langsung saya tutup aja ya. Terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.